Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya Ovita Ardila Putrisari dengan NIM 2210103132, mahasiswi dari Universitas Wahid Hasim Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit materi mengenai asuransi jiwa. Yang pertama-tama, mari kita simak apa itu asuransi jiwa. Menurut OJK, asuransi jiwa itu merupakan sebuah kontrak di mana perusahaan asuransi berkomitmen untuk memberikan pembayaran berdasarkan kondisi tertentu, seperti adanya kematian atau hidupnya tertanggung pada akhir masa polisnya. Adapun manfaat dari asuransi jiwa yaitu bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi keluarga atau ahli waris sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari meskipun telah kehilangan penghasilan utamanya. Jadi, asuransi jiwa ini sangat penting bagi kita karena asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan finansial bagi ahli waris di mana nantinya asuransi jiwanya bisa memberikan uang pertanggungan pada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia, dan pastinya hal ini akan membantu keluarga untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti biaya makan, pendidikan anak, dan tempat tinggal meskipun nantinya mereka telah kehilangan sumber penghasilan utamanya. Yang kedua, asuransi jiwa ini dapat menutupi pihak kematian di mana nanti asuransi ini memberikan proteksi terhadap resiko cacat seperti cacat permanen yang bisa memberikan jaminan pendidikan anak, dan selain itu dapat digunakan sebagai alat perencanaan keuangan di masa depan, dan pastinya masih banyak lagi manfaat serta fungsi dari asuransi jiwa ini. Maka asuransi jiwa ini sangat direkomendasikan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan kondisi finansial kita. Selanjutnya, apa aja sih asuransi jiwa yang populer di masyarakat umum pada saat ini? Nah, yang pertama yaitu ada asuransi jiwa seumur hidup, di mana produk asuransi jiwa ini menawarkan sebuah manfaat santunan apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup, dan preminya dibayarkan oleh pemegang polis pada asuransi seumur hidup ini dilakukan seumur hidup atau biasanya sampai usia 99 tahun. Untuk pembayaran preminya bisa dibayar tunggal atau satu kali pembayaran, atau bisa juga disebut pembayaran preminya itu sesuai dengan kesepakatan polis awalnya. Yang kedua yaitu ada asuransi jiwa dwiguna, produk asuransi gabungan antara asuransi jiwa berjangka dengan asuransi dwiguna murni, di mana produknya itu menawarkan manfaat asuransi, yaitu apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode asuransi yang diikuti atau ketika tertanggung masih hidup hingga akhir polis, maka asuransi ini cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang seperti pendidikan anak dan dana pensiunan. Yang ketiga yaitu ada asuransi jiwa unit link, di mana asuransi ini adalah asuransi yang menggabungkan perlindungan asuransi dengan investasi, yaitu sebagian preminya dialokasikan untuk investasi sehingga nantinya memberikan potensi imbal hasil dari investasi dan tetap memberikan perlindungan jiwa. Adapun kekurangan dari investasi ini yaitu nilai investasinya dapat berfluktuasi dan tidak dijamin resiko pasar sehingga dapat mempengaruhi hasilnya. Dan yang terakhir yaitu ada asuransi jiwa kredit debitur, yaitu asuransi ini sebagai syarat pengajuan kreditnya dan dapat melindungi sisa hutang jika tertanggung meninggal dunia dan dapat membebaskan ahli waris dari beban hutang yang belum lunas. Misalkan, jika tertanggung meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan, maka akan mendapatkan manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi, yaitu sisa pinjaman beserta maksimum 3 bulan tunggakannya termasuk bunga dan denda. Selain itu, asuransi ini memiliki manfaat yang terbatas karena hanya untuk pelunasan hutang. Adapun
faktor utama yang dapat mendorong masyarakat untuk membeli premi asuransi jiwa ini, yaitu yang pertama, mereka membeli untuk mengantisipasi resiko. Selain itu, asuransi jiwa ini dapat digunakan sebagai dana darurat yang dapat mengatasi resiko kematian, sakit, ataupun cacat, serta jaminan pekerjaan yang bisa menjamin masa depan. Walaupun masyarakat dapat terdorong karena alasan utama tersebut, tetapi untuk mengatasi resiko, adapun tantangan asuransi jiwa ini, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi dan masih minimnya pendidikan penduduk Indonesia yang rata-rata masih rendah, maka mereka tidak paham mengenai pentingnya asuransi jiwa ini. Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu tantangan masyarakat sehingga mereka belum mampu untuk membeli asuransi jiwa ini. Selanjutnya yaitu mengenai premi polis asuransi jiwa ini. Nah, biasanya kan ada yang tanya, biasanya sering ditanyakan itu bagaimana jika polis asuransi jiwa ini dibatalkan, padahal kita sudah membayar preminya lunas. Nah, apakah masih bisa diklaim penuh atau sebagian atau bahkan tidak bisa diklaim sama sekali? Mengenai perihal polis yang sudah dibayarkan tetapi alhasil dibatalkan, nah preminya masih bisa diklaim penuh atau tidak, biasanya itu tergantung dari perusahaan, karena setiap perusahaan itu pastinya memiliki peraturan yang berbeda-beda. Misalkan jika ada kesepakatan di awal preminya masih bisa diklaim tapi hanya sebagian, nah itu kembali lagi kepada kesepakatan awal antara pemegang polis dan perusahaan asuransinya. Adapun waktu terbaik untuk membeli premi asuransi jiwa yaitu ketika kita memiliki kondisi finansial yang sudah cukup baik atau seperti memiliki tanggungan seperti keluarga atau sudah mempunyai anak. Dan waktu yang tepat untuk membeli premi asuransi jiwa yaitu ketika kita sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan, yaitu ketika berumur 22 tahun atau 23 tahun. Tetapi ketika kita membeli premi ini di usia muda, pasti premi yang ditawarkan cenderung relatif lebih murah karena resiko kesehatannya juga umumnya masih relatif rendah. Maka semakin cepat kita membeli, umumnya premi yang ditawarkan akan lebih murah dan nilai pertahanannya juga bisa lebih besar. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai materi asuransi jiwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.